Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, para siswa dan siswi, Bapak akan menjelaskan tentang materi pengertian seni sastra berdasarkan definisi yang tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa seni sastra didefinisikan menjadi 3 poin. Yang pertama, seni sastra. Seni sastra yang merupakan gabungan dari 2 kata, yaitu seni dan sastra, yang mana masing-masing dari kata itu memiliki arti tersendiri. Adapun artinya, yaitu seni merupakan ungkapan perasaan manusia yang memiliki nilai keindahan. Adapun sastra merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta yang berarti pedoman atau perintah, yang berupa teks maupun suara. Jadi kesimpulannya, bahwa seni sastra merupakan tulisan atau cerita yang berasal dari ungkapan perasaan manusia yang memiliki nilai-nilai keindahan atau estetika. Yang kedua, seni sastra atau kesusastraan merupakan sesuatu yang berupa tulisan maupun cerita yang mempunyai nilai seni dan budaya yang menyajikan keindahan tutur bahasa untuk menyampaikan makna-makna tertentu. Yang ketiga, yaitu sastra. Sastra merupakan bahasa yang digunakan dalam kitab yang bukan menjadi bahasa sehari-hari. Kemudian, sastra dapat diartikan sebagai karya tulis yang apabila dibandingkan dengan tulisan lain memiliki berbagai keunggulan seperti keartistikan, keaslian, dan keindahan dalam isi dan juga ungkapannya. Itu yang Bapak bisa sampaikan, 3 poin pengertian karya sastra. Baiklah, kita lanjutkan. Kita akan menjelaskan tentang ciri-ciri seni sastra. Seni sastra memiliki ciri-ciri tersendiri. Adapun ciri-ciri seni sastra, yang pertama, seni sastra berupa bahasa, yaitu berbentuk kata-kata, ungkapan, dan cerita maupun gaya bahasa. Yang kedua, seni sastra berupa ungkapan perasaan, yaitu ungkapan perasaan atau sastra berbentuk buku kitab, tulisan maupun karangan. Yang ketiga, seni sastra yang disajikan dalam gagasan atau nilai merupakan seni sastra yang tertuang dalam gagasan atau nilai, yaitu sastra berupa pedoman, perintah, ajaran, dan pendidikan. Itu yang disebut ciri-ciri seni sastra. Baiklah, kita lanjut kepada fungsi seni sastra. Fungsi seni sastra yaitu yang pertama, penyampaian kritik. Terdapat karya sastra yang memang sengaja dibuat sebagai sarana menyampaikan kritik, baik itu kritik ekonomi, sosial, politik, dan lain sejenisnya. Hal ini memiliki tujuan agar penikmat sastra memiliki kesadaran mengenai kritik tersebut dan menindaklanjutinya. Kedua, fungsi seni sastra itu menumbuhkan rasa nasionalisme. Ada pula
Sastra yang dapat menumbuhkan rasa nasionalisme melalui sugesti yang dibangkitkan dari dalam diri penikmatnya. Kemudian sugesti tersebut diperkuat dengan penanaman nilai-nilai serta semangat kebangsaan dan nasionalisme. Yang ketiga, fungsi seni sastra itu adalah menyampaikan moral. Dalam sebuah karya sastra terkadang mengandung pesan moral di beberapa bagian, misalnya pada awal, tengah, dan akhir. Adapun pesan moral itu ada yang disampaikan secara terang-terangan dan ada yang sembunyi-sembunyi, bertujuan agar penikmat karya sastra memiliki pandangan atau berperilaku seperti ajakan pembuat karya sastra. Yang keempat, fungsi seni sastra itu adalah melestarikan budaya. Selain itu, sastra juga menjadi sarana untuk melestarikan budaya. Budaya yang berasal dari lisan, kemudian diabadikan melalui tulisan. Selanjutnya, fungsi seni sastra itu adalah sarana pendidikan. Secara tidak langsung, penikmat sastra sedang mempelajari nilai, norma, dan ajaran budi pekerti luhur. Itu yang termasuk fungsi seni sastra. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan manfaat seni sastra. Yang pertama yaitu menunjukkan kenyataan hidup melalui kisah yang dibuat. Yang kedua, memperkaya rohani penikmatnya. Kita akan menjelaskan yang pertama, yaitu karya sastra suatu negara dapat terkenal di negara lain. Karya sastra juga akan tetap hidup meski telah ditulis berabad-abad yang lalu. Karena bahasa yang menarik, biasanya karya sastra akan menggunakan kalimat yang santun serta sopan yang membuatnya akan melekat pada penikmat sastra tersebut. Itu penjelasan tentang menunjukkan kenyataan hidup melalui kisah yang buat dan memperkaya rohani penikmatnya. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang unsur-unsur seni sastra. Yang pertama yaitu tema. Tema merupakan pokok persoalan yang ada dalam cerita. Yang kedua, amanat. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang ketiga, karakter atau perwatakan, yaitu tokoh dalam cerita. Yang keempat, konflik, yaitu permasalahan yang dialami oleh karakter dalam cerita. Yang kelima, setting atau latar, merupakan keterangan tempat, waktu, dan suasana. Yang keenam, yaitu plot atau alur, yakni jalan cerita dalam karya sastra. Yang ketujuh, yaitu simbol, merupakan penggunaan karya sastra untuk mewakili suatu hal-hal yang abstrak. Selanjutnya, yang kedelapan adalah sudut pandang, yakni merupakan penggambaran karakter tokoh oleh penulis dalam cerita. Itu yang termasuk unsur-unsur seni sastra. Baiklah, kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis seni sastra. Di antaranya, yang pertama yaitu prosa. Prosa dibagi menjadi dua. Yang pertama, bentuk prosa. Yang kedua, jenis-jenis prosa. Bentuk prosa dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, roman.
Roman merupakan cerita yang mengisahkan tokoh secara keseluruhan. Yang kedua, novel. Novel merupakan cerita yang mengisahkan kehidupan dari tokoh. Yang ketiga, puisi. Puisi merupakan karya sastra yang diuraikan menggunakan kata pilihan. Puisi juga dapat menimbulkan kecenderungan bagi seseorang untuk meningkatkan kesadarannya melalui bahasa yang bermakna khusus. Contohnya sajak, pantun, dan balada. Yang kedua yang termasuk jenis-jenis seni sastra adalah jenis-jenis prosa. Yang pertama yaitu prosa eksposisi. Yang kedua, prosa argumentasi. Yang ketiga, prosa naratif. Yang keempat, prosa deskriptif. Dan yang kelima, prosa persuasif. Baik, kita akan menjelaskan tentang isi seni sastra. Isi seni sastra dibagi menjadi 4, yaitu pertama, epik. Epik merupakan karangan yang melukiskan sesuatu dengan objektif yang tidak mengikuti pikiran dan perasaan pribadi. Yang kedua, lirik. Lirik merupakan karangan yang berbentuk curahan perasaan seseorang pengarang atau seorang pengarang. Yang ketiga, didaktif. Didaktif merupakan karya sastra yang mengandung pesan moral, tata krama, agama, dan lain-lain. Yang keempat yaitu dramatik. Dramatik merupakan karya sastra yang di dalamnya terkandung suatu kejadian yang melukiskan gambaran yang berlebihan. Itu yang termasuk isi seni sastra. Baiklah, kita akan lanjut. Yang terakhir adalah sejarah karya sastra. Sejarah karya sastra atau sejarah karya sastra dibagi menjadi 2. Yang pertama, sastra lama. Nah, itu karya sastra lama. Karya sastra yang dihasilkan oleh sastrawan yang berada pada zaman kerajaan. Kedua, sastra modern. Sastra modern merupakan sastra yang berkembang dalam kehidupan masyarakat modern. Itu yang bisa Bapak sampaikan tentang sastra. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Ada kata bijak. Kamu masih punya akal sehat untuk membedakan mana yang baik dan buruk. Jadi, jangan bertingkah laku seperti orang yang tidak berakal yang sudah tahu. Salah tapi tetap dikerjakan. Atkia, salam jiwa, salam jiwa, salam jiwa. Atkia, terus maju. Bisa tuh bisa, kudu bisa. Selamat berjuang. Akankah aku sepertimu? Ibu, aku tak tahu bagaimana susahmu kala itu. Tertatih menahan lara begitu lama. Aku tak tahu lelahmu mengejar waktu, menjaga, terjaga, lama, lebih lama. Belum lagi saat tubuh ini mulai lebih tumbuh, kerap memberontak tanpa sebab yang nyata, meminta yang tak seharusnya,
merusak yang tertata, mengotori yang bersih, bahkan rengek saat engkau lelah. Tak sedikit pun engkau mengeluh, tak pernah sekalipun engkau kasar. Ibu, terbuat dari apa hatimu? Tak pernah terdengar engkau menghitung titik peluhmu. Tidak sekalipun engkau ungkit materimu untukku. Bahkan waktumu semua hanya habis untukku. Ibu, hingga kini dan nanti hatiku untukmu. Hingga kini dan nanti raga ini tak ingin jauh darimu. Maaf ibu, aku tak bisa membayar waktumu. Tak bisa aku ganti harimu. Tak bisa aku tebus lelahmu. Tak bisa aku hapus keringatmu. Maaf ibu, aku tak bisa. Ingin sekali aku berbisik halus di telingamu ibu, berkata, aku takut kehilanganmu. Aku takut jauh darimu. Tapi aku takut tak bisa membahagiakanmu. Ibu, mungkinkah aku bisa sepertimu, terbiasa menahan lara, tegar saat terjaga, tak ada keluh, penuh perjuangan. Engkau hebat ibu, sempurna tanpa celah, indah tanpa noda, anggun bagai bunga. Akankah aku sepertimu ibu?